kita kasih perit. Terdeteksi perit ya. Kita coba abaikan peritnya. Terdeteksi masih. Masih ada. Ada peritnya. Masih ada. Kita coba hilangkan. Turunkan. Buka sedikit. Thresholdnya, oh ya nggak kelihatan ya. Thresholdnya kita buka sedikit. Nah, jadi nggak terdeteksi sekarang. Kemudian mundur supaya kelihatan. Supaya bukan rekayasa. Bentar. Kelihatan ya. Kita buka. Masih ada. Tinggal terdeteksi ya. Tidak ada. Kita bandingkan dengan emasnya. Apalagi kalau objeknya besar. Ini misalnya. Kita ini sekali lagi kita buka sedikit thresholdnya, kita bandingkan dengan peritnya. Ada ya. Kita tutup thresholdnya. Ada ya. Kita pakai emas lagi. Hanya jadi dekat. Begitu. Ini percobaan PCO 4046 saya pasang di ini di Supi Pro ya. Kalau ini jauh enggak? cm. Kalau sini lagi anggap saja tidak ada. Artinya Supi Pro bisa mengabaikan tanah.
terminal realisasi tinggi dengan catatan jadi kita menurunkan threshold, kemudian sense-nya juga dikurangi, kemudian delay-nya juga dikurangi ya. Coba lagi saya tambah. Tuh. Kalau delay-nya ditambah, maka si ini pun terdeteksi walaupun samar. Begitu. Ya. Jadi mengabaikan tanah termineralisasi memang mengorbankan sensitivitas. Tapi itu hanya berlaku berlakulah untuk semua tipe P ya. Memang tipe P itu sensitif. Hanya untuk tipe-tipe yang lebih canggih karena dilengkapi dengan zeroing gitu ya. Jadi untuk menghilangkan hambatan tanah itu ada zeroing. Bukan tipe yang Shopee Pro ini ya, ada lagi itu yang tipe TDI atau yang merek-merek terkenal itu. Tapi kalau dengan menambahkan sensitivitas, maka si ini akan terdeteksi juga sih. Tapi kalau digoyang lurus ke bawah ya, kalau digoyang ke samping tetap ada. Jadi ditutup sense-nya, dibuka dikit. Ada ya. Nah, kalau ini udah hilang sama sekali. Sudah hilang sama sekali. Masih mendeteksi walaupun dekat. Tersisa 10 cm. Kalau normal itu bisa nyampe 30 sentian. Tapi ini terdeteksi. Gitu. Bahkan kalau untuk rantang saya bisa jauh ya, bisa sampai 40-50 kalau dibuka sense sama thresholdnya. Hanya memang terdeteksi ya kalau menggunakan PCO ini. Jadi PCO ini memang suara itu lebih terbaca detail gitu ya. Beda lagi kalau dengan mengaktifkan yang biasanya pakai ini boleh, pakai headset juga boleh ya. Karena ada tipe Shopee Pro saya yang udah saya pasang headset ya, kayak si ini. Mungkin sahabat pernah lihat di video saya sebelumnya cara pasang headset ya. Cara pasang headset di Pipolones atau di Shopee Pro. Pokoknya inputnya satu, bukan stereo ya untuk yang mono, karena ini tipe mono tapi headsetnya stereo gitu. Jadi supaya kedengaran kedua-duanya. Jadi headset stereo, headset ini saya ya dipasang di sini, jadi kedengaran dua-duanya. Boleh di screenshot yang belum tahu sahabat-sahabat yang lain untuk meletakkannya. Ini yang merah itu positif ya, yang merah positif. Nah ini dipasang di pakai ini. Kalau untuk Shopee Pro pakai buzzer ya, karena suaranya kecil. Kalau pakai speaker biasa itu nggak kedengaran. Beda lagi dengan headset. Kalau headset impedensinya atau apalah bahasanya itu lebih kecil, makanya kedengaran juga. Memang si Shopee Pro ini tidak pakai op amp ya, maksudnya tidak op amp kuat,
Jadi hanya pakai LM358 seadanya gitu, hanya diperkuat pakai transistor MPSA 13, maka suaranya tetap kecil. MPSA 13 atau 338, pokoknya NPN ya, tipe NPN. Jadi bukan PNP. Kalau PNP yang ininya gitu. Tadi itu saya nyari-nyari output si ini ya, output dari si Supipro ini. Kalau untuk PCO nya masih sama mungkin ya. Tipe yang sama. Berisik ya, matikan saja. Berisik mana berisik. PCO nya masih pakai yang sama dengan yang di Pipolones gitu ya. Hanya memang ada sedikit perubahan sih ya. Kalau Pipolones itu kan tipenya pasif, artinya si coil itu tidak perlu digoyang-goyang gitu ya dalam mendeteksi sasaran atau objek yang kita cari, itu tidak perlu digoyang kalau untuk si Pipolones. Jadi harus ditempelkan, atau ketika si coil mendekati objek itu akan terdeteksi dan akan menjerit, melengking, ada keluar nada lengking panjang dan tidak terputus selama itu tidak dilepas gitu ya. Cuman hati-hati sahabat, kalau ketika di lapangan itu jangan sering-sering dilengkingkan ya, karena akan BD 140 nya mati itu ya kalau terlalu lama gitu. Kecuali yang dicabut tanpa BD. Saya pernah belum saya perlihatkan yang tanpa BD. Jadi si BD 140 nya itu bisa dibuka, bisa dicabut dan diganti gitu ya. Tanpa BD 140 juga keluar suara, cuman mungkin lebih rendah, lebih kecil gitu ya, karena BD 140 itu kan sifatnya final, transistor final gitu ya, buat penguat suara. Itu bisa diganti sama guru saya, pernah saya lihat itu di videonya juga, beliau pakai pernah dicoba pakai final yang lain, misalnya TIP 42 ya. Nah, TIP-nya pakai yang 42, yang NPN. Itu. NPN apa ya? PNP. Pokoknya yang tipe, kan sepasang itu ya. Jadi 41 sama 42, pakainya yang 42-nya. Sama seperti BD 140 kan juga itu ada pasangannya. 139, yang dipakainya 140-nya gitu. Cuman kakinya kebalik. Jadi kalau saya sekalian ngebahas sedikit Pipolones ini ya, karena ternyata banyak sahabat-sahabat saya yang sedang membangun Pipolonesnya. Nah, sekarang saya main-main di Supipro-nya gitu. Kelebihan dan kekurangan dari Supipro itu sendiri yang saya alami ya di lapangan. Memang Supipro ini peruntukannya pantai ya sahabat ya. Jadi kurang bagus di pokoknya di darat gitu ya. Jadi kurang bagus lah di darat ya. Untuk di pegunungan gitu itu kurang bagus. Kalau di pegunungan pakainya yang saya rekomenkan ya, pakainya yang Pipolones lah untuk di pegunungan. Ya Pipolones juga kan guru saya mencontohkan juga di pantai bisa gitu ya. Memang sih sebenarnya di Pipolones artinya banyak lebihnya, ada juga kurangnya gitu. Untuk sensitivitas dan kekurangan utama dari Pipolones standar itu kan tidak mendeteksi emas ya, tidak mendeteksi emas.
mendeteksi emasnya itu sangat dekat, kecuali sahabat memodifikasinya. Seperti video-video saya sebelumnya kan ada modifikasinya ya, untuk meningkatkan sensitivitas terutama mendeteksi emas gitu. Pipolones saya juga bisa mendeteksi 15 sentian lah ya. Catatannya adalah dengan dinaikkan frekuensinya. Nah kalau si Supi Pro ini memang bawaan lahirnya frekuensinya udah di 600-an, 600 sekian lah hertz ya, 600 sekian hertz, sehingga pada prinsipnya untuk Supi Pro itu menyapu, istilah guru saya itu menyapu semua jenis logam. Jadi semua jenis logam terdeteksi kalau untuk si Supi Pro. Hanya kelemahan dari si Supi Pro adalah terlalu membaca tanah ya. Jadi tanahnya terbaca sekali gitu. Jadi si malakama ketika si tanah itu coba diabaikan, maka si sensitivitas itu menurun. Tapi pada prinsipnya khusus untuk mendeteksi emasnya itu menurun ya, lumayan tajam, bisa sampai terpangkas 10 sentian, 10-15 senti. Jadi normalnya itu kalau di ya pokoknya tanahnya tidak terlalu termineralisasi, maka itu bisa mendeteksi, atau tes udara ya, tes udara itu bisa sampai 20-an senti, 20-15 lah ya, realistisnya itu 20-15 kalau punya saya. Kalau guru saya bisa nyampe 30 katanya, nggak tahu itu ya. Nah, tapi kalau saya yang coba buktikan, pernah saya coba pakainya saya coba pakai itu sampai berapa, 20-15 lah gitu di udara. Tapi kalau di lapangan saya belum pernah menemukan emas sebenarnya di lapangan, hanya menemukan koin lama. Yang berkesan itu saya punya dapat koin golden ya, golden Belanda 2,5 golden. Waktu nyari-nyari itu koin itu ya, saya belum pernah dapat emas. Mungkin di tempat saya memang tidak ada emas ya. Yang jelas tempat saya bukan battlefield, bukan medan perang dulunya, juga mungkin peradabannya peradaban baru, jadi nggak ada peradaban lama gitu ya, nggak ada peradaban tua gitu. Jadi ini peradaban tanah baru di sini. Ketika manusia banyak gitu, baru ada yang menempati. Kalau sahabat yang bertempat di tempat-tempat yang memiliki peradaban tua gitu ya, itu sangat potensi sekali untuk mendapatkan sesuatu yang klasik ya, yang kuno gitu, dalam bentuk apapun, tapi catatannya harus logam. Nah si Supi Pro ini mendeteksi atau menyapu semua jenis logam. Ada juga dulu yang protes, katanya channel saya mah ingin emasnya saja gitu kan. Malah guru saya marah gitu, kamu kan masih muda katanya, menggali 100 lubang itu dalam sehari tidak masalah, siapa tahu dari 100 lubang itu ada sesuatu yang berharga, iya kan ya gitu. Jadi ya pokoknya baca semua jenis logam. Hanya memang semua istilahnya itu ya, dari pengalaman perjalanan selama ini hampir berapa tahun terakhir itu ya, ketika di lapangan kan kita menemukan benda-benda sampah ya, terutama benda-benda ya aluminium sifatnya. Jadi kayak bungkus bekas rokok gitu ya, kertas emelok rokok, ataupun kopi gitu. Itu kan kopi pakai aluminium foil ya, jadi mengandung aluminium, makanya terdeteksi. Ya resiko kalau misalnya kita nyari-nyari yang kebetulan tempat banyak orang gitu ya, atau gimana lah, jadi ya terpaksa terbaca gitu. Bahkan menggunakan alat bagus pun gitu ya kebaca gitu. Soalnya kan itu non ferro ya, aluminium itu kan bukan
magnetik, jadi kayak emas gitu kan, kebaca emas atau apalah itu, tembaga kuningan ya itu ya di lapangan. Tapi guru saya terus menyemangati bahwa saya juga ingin menyemangati sahabat. Saya bukan maksud hati bagaimana, tapi yang jelas menyemangati, sekali lagi ya, memotivasi, buatlah sendiri metal detektor Anda gitu, hasil karya sendiri, masalah-masalah sendiri, pusing-pusing sendiri, coba tanyakan ke saya lah, silahkan, insya Allah saya coba bantu. Hubungi email aja ya, ke email. Ada sahabat saya yang kontak-kontak ke email, saya coba balas gitu ya, saya coba jelaskan. Alhamdulillah katanya hidup ya, alhamdulillah. Pipolones, beliau lagi buat Pipolones dan alhamdulillah ya, standaran ya, masih standaran. Untuk modifikasinya silahkan lihat di video saya, ada sebelumnya ya. Untuk modifikasi apa yang mau diganti, ingin sensitivitasnya bagaimana gitu ya, sesuai dengan keinginan, karena selera itu beda-beda. Pada prinsipnya ingin sensitivitas gitu kan, kemudian ingin bisa mendeteksi emas ya, terutama Pipolones, karena kalau yang standarnya itu nggak bisa mendeteksi emas ya. Kemudian banyak kendala ya. Contoh misalnya kendala dasar dari merakit itu adalah nggak bunyi. Pertama itu nggak bunyi. Oh ya, saya ada tips ya. Sekalian aja saya cerita di ini ya, di video saya ini gitu sambil jalan. Untuk Pipolonesnya, kembali lagi ke Pipolones untuk awal. Nah, ini ada pengalaman, jadi saya nggak bisa jelaskan secara teorinya. Jadi begini sahabat ya, ketika Pipolones Anda, ini kebetulan ada Pipolones saya, ini udah racing ya, saya udah pakai tanpa BD kalau yang ini. Nah ini tanpa BD. Pipolones Anda tidak mendeteksi, tidak mendeteksi, tidak bunyi. Coba pegang belakang ini di posisi bagian ini ya. Perhatikan juga, jangan sampai lupa. Bahkan ada guru saya juga di videonya itu ya, beliau itu kebalik, ini satu. Hidup sih hidup, cuman ngaco ya. Kalau yang ini ngaco. Nih si arahnya gitu ya, si arahnya jangan sampai kebolak-balik. Perhatikan. Nah, kemudian pegang bawah kaki dua-dua UF ini ya, dipegang gitu ya. Dipegang belakangnya pakai telunjuk. Itu harus keluar suara sahabat ya. Harus keluar suara. Jadi harus ada tretet gitu. Di sini dipegang. Nah, kalau ketika dipegang ada suara, perhatikan posisi sini, dari daerah sini nih. Kalau perlu saudara ulang ya. Harus ada suara dulu. Gitu ya, pegang di belakang ini. Itu harus ada tret gitu. Jadi keluar suaranya. Minimal ada ketuk dulu keluar. Ya, sudah tuk keluar, baru urus tidak mendeteksi. Nah, tidak mendeteksi itu kompleks pada dasarnya, tapi simpelnya adalah pegang harus minimal hangat. Kadang juga mungkin sahabat tidak mengabaikan atau kurang memperhatikan tentang koil juga gitu ya, tentang koil. Jadi ketika tidak mendeteksi, ketika ini diputar-putar, misalnya udah ketemu nada ketuknya ya, ini kan untuk tuning pertama ini ya, baru di sini dan sini gitu, di tuning kasar dan tuning halus. Ini untuk istilahnya ground balan lah, bukan, pokoknya ini untuk tuning pertama ya, untuk mencari enaknya di mana gitu.
Jadi untuk enaknya di mana, ini si tuning ini, kemudian nah si ini itu harus hangat atau minimal ya ada dengung gitu. Di coil itu ada dengung, misalnya di sana di coil itu ada dengung. Kalau ada dengung berarti ini frekuensi terlalu tinggi. Tapi atau tidak cocoknya antara si IRF ya atau MOSFET ini dengan coil. Makanya coil itu perhatikan. Saya sangat recommended coil yang ini ya, sahabat ya. Jadi gak usah mahal-mahal. Ini bagi rekan sahabat yang terbiasa dengan dunia internet atau dunia komputer mungkin nggak aneh pakai LAN ya. Caranya diurutkan. Misalnya ini yang jadi induknya atau kemudian nanti nyambungnya kemana, pokoknya muter. Jadi prinsipnya ini disambungkan, nanti terkumpul dan buat 3 lingkaran, 3 lilitan. Ini sangat stabil ya. Menurut saya ini sangat stabil dan sifatnya multi umum gitu ya. Ini untuk dasaran gitu. Baru nanti sahabat main-main dengan coilnya. Saya punya koleksi coil banyak ya. Saya main-main berapa putaran misalnya ya. Berapa putaran, diameter berapa, ukuran kawat berapa gitu. Ada yang sedang sampai ada yang gede. Saya punya yang ukuran kecil gitu, ukuran macam-macam, dari yang kecil sampai yang ukuran jumbo ya, ukuran jumbo. Ada lagi yang gede itu yang di sana. Nah itu punya rasa macam-macam. Ada dalil dari guru saya mengatakan bahwa untuk coil itu 2 ohm. Ada juga dalil yang mengatakan jadi diukurnya itu 2 ohm lah. Jarang orang yang punya Henry ya, punya ESR gitu ya. Jadi untuk menghitung Henry, untuk menghitung induktansi. Kalau untuk menghitung induktansi sih dari 250 sampai 350 lah, 350 mikrohenry ya, mikrohenry lah ya, UH gitu ya, mikrohenry. Nah itu harus segitu katanya ya. Beda-beda rasanya, pokoknya efeknya panas ke si RF-nya kalau tidak cocok gitu ya. Nah kalau 3 putaran yang ini, 3 putaran itu adem ke semua. Dari coil atau dari metal detektor yang saya buat itu adem ya, nggak panas gitu. Jadi ideal gitu ya, menurut saya sih ideal dari beberapa coil yang saya buat. Nah sahabat saya yang pemula itu silahkan buat coilnya yang dari situ, cari LAN, beli ya per meter berapa gitu, ke main-main ke toko komputer ya, ke toko-toko komputer atau yang tukang servis komputer atau yang punya wifi ya, mungkin banyak sisa-sisa, mintalah 3 meter gitu ya, nggak banyak, 3 meter lebih lah, paling 1,5 meter itu 3 putaran itu, 1 meter lebih lah pokoknya ya. Buat 3 putaran, 3 gulung gitu, 20 diameternya 20 lah, macam-macam. Saya juga bikin yang ininya 20, yang 15 gitu, macam-macam. Ini kebetulan yang 20, ini 20 lebih lah, nggak persis ya, pokoknya digulung aja 3 gitu ya untuk coil. Nah itu sifatnya multi gitu ya, semua metal detektor tipe P oke lah gitu ya, dikasih yang itu. Tipe P yang monocoil, tapi yang double coil beda lagi, harus lebih banyak ya, pakainya juga diameter yang kecil. Ada juga sahabat saya yang bilang itu 2 ohm itu ya, untuk tahanannya 2 ohm, diukur pakai multi tester itu 2 ohm atau lebih lah boleh ya, 2 ohm lebih, jangan kurang, jangan 1 ohm.
Karena kalau makin besar penampang kawat itu berarti lilitannya makin banyak. Kalau makin kecil diameter kawat maka lilitannya makin sedikit. Bahkan sahabat saya rekomennya itu 15 putaran ya, 15 putaran. Pakai kawat yang 0,3 atau 0,2 lah, 0,3 lah. 0,3 atau jangan 0,5. Kalau 0,5 jadi kecil. Saya pernah ukur. Oh, belum sih, saya belum buat ya. Yang 15 mah. Saya buatnya yang udah buat yang 15. Ada. Nah. Mana? Nggak ada. Pokoknya saya pernah buat lah. Tuh ya. Itu. Nah, berapa menit? Lama, biarin lah. Pokoknya yang penting bertele-tele cenah. Iyalah. Oh. Ada pertanyaan tentang PCO? Oh, belum, saya belum bikin layoutnya ya. Itu channel saya mana minta ininya. Aduh. Untuk PCO-nya pakai yang pokoknya pakai tipe 40 46 ya. Ini belum soheh masalahnya. Belum soheh ya. Ini saya lagi tes. Oh ya, untuk yang udah punya Supi Pro, nah saya akan kupas di sini tentang Supi Pro sambil menyemangati sahabat saya yang belum punya atau punya kendala buat Supi Pro-nya nggak bunyi, atau gagal ya. Nah, saya kasihkan ilmunya sekalian. Mahal ini ya. Untuk Supi Pro sekalian lah di video ini disatuin. Emang campur-campur nggak apa-apa ya. Rasa nano-nano. Untuk Supi Pro rahasianya ya, rahasianya. Nah, ini mungkin sahabat lihat ini ya. Dioda. Nah, dioda dari apa ini? Dari 466 ya. Dari CD. Jangan CD ya sahabat ya. Kuncinya sahabat saya yang sedang membuat Master P, baik Master P yang saya punya Master P nih, ini Master P ya. Ini Master P Brazil. Kalau ini ada lagi yang model yang hijau itu, yang Sub Master P XX gitu ya. Ada, saya juga buat. Nah kalau ini mah Supi Pro dari James Owen. Bahkan saya ada nih James Owen ya, James Owen. Nah kalau sahabat bikin yang dari James Owen itu kok nggak ini ya gitu katanya, ada kendala di layout, bukan layout di ini ya. Mana tadi saya udah siapkan, ada rahasia yang tersimpan. Nah yang work itu adalah yang ini, yang hijau ya. Kalau ini James Owen yang biru ya, pakainya yang hijau. Dari dari sini ini ya yang ditandai itu diberi 100 nano atau 100 NF ya. Kalau yang ini udah ada ini 100 nano. Nah di sini nggak ada ya. Nah berarti dipasangnya di sini 100 nano di sini ya, bolongin aja. Ini nggak ada tempatnya karena memang nggak ada. Nah ini saya ngambil dari grup Rusia ya. Beliau pakai ini 2012 ini ya, Submaster Pro 2012. Kalau ini James Owen sama persis semuanya, hanya ditambahin ini ya. Ini ada ya, berarti ini ada nih 100 nano udah ada. Nah tapi di sini ini nggak ada, pasangnya di sini dan di sini. Itu rahasianya. Kemudian tambahan kalau untuk sahabat yang ingin dipasang PCO ya. Nah berarti di sini nih jumper ini ya, jumper dari 466 itu
kalau ini kan langsung. Kalau langsung ini harus pakai speaker biasa ya, atau pakai headset atau apalah gitu ya. Pakainya MPSA 13. Nah, ngambilnya dari kaki basis ya. Hanya kalau langsung tanpa ini ini resikonya nanti error ya ke 4148-nya. 4148 ini nanti mati. Saya udah tes, sudah coba kemarin, wafat ya si 4148-nya. Itu kalau langsung ngambil dari basis. Mungkin ada sahabat saya yang lain bisa dibocorkan ilmunya ya. Jangan dimakan sendirilah. Ilmu itu bermanfaat kalau dibagikan. Itu jangan dimanfaatkan sahabat ya. Ya komersil boleh lah. Gitu ya. Tapi intinya jangan membohongi. Itu hak tapi ya terserah. Kalau saya mah nggak ada rahasia ya. Saya menganut prinsip guru saya. Jadi omong kosong dengan rahasia. Nggak ada rahasia ya. Wah, cina saya mah dapatnya susah. Emang saya dapatnya juga gampang? Enggak lah. Enggak lah, tapi itu hak tapi ya terserah. Ya. Istilahnya amaluna amalukum katanya. Amal Anda buat Anda ya saya. Yang penting happy ya, yang penting happy. Oh, cina nanti dikomersilkan? Ya mah enggak, dikomersilkan silahkan. Itu hak juga gitu ya. Karena capek lah. Boro-boro mikirnya. Naon istilahnya? Ya merakitnya aja, misalnya ini kita udah seperti saya misalnya udah jadi, ceritanya udah pernah sukses. Ini saya pernah jadi, kemudian ada yang minta misalnya. Tapi biasanya sih saya nggak layani. Malu lah. Ya saya jelek. Justru saya buka semuanya itu supaya bikin gitu. Bikin lah. Bikin sendiri udah saya buka semuanya, nggak ada rahasia. Gitu. Wah, cina susah ya, emang susah gitu. Kalau gampang mah ya bukan yang ini gitu maksudnya. Nah, dikasih saya mah pakai ini mah teori saya lah. Itu mah suka-suka saya ya. Maaf jangan dihujat, maaf. Kalau bisa sih diperbaiki ya, jangan di ini. Ya ilmu saya segitulah. Di atas langit ada langitnya. Kalau pakai untuk mau main PCO, kalau mau ditambah PCO tapi ya saya ambilnya dari kalau ground ya ngambil input. Nah, ini dari basis. Cuman ininya harus dikasih, saya mah kasih pengaman supaya nggak balik tegangan, nggak balik. Logika saya mah sederhana, bahwa supaya karena setrum si ini ibaratnya nyala balik gitu ya. Kalau las kan saya juga sebenarnya anak mesin sebenarnya. Dulu sekolahnya jurusan mesin ya. Kenapa ke elektro ya, suka aja lah. Prinsip saya sih supaya nggak balik lah intinya. Jadi kan kesini jalurnya ya. Tapi kalau ini dipasang sambil si speakernya ambilnya dari normal, itu akan over ya, akan over sahabat. Oh, bukan over, kurang makan dia. Justru kan karena di jumper langsung tuh untuk tanpa hambatan langsung masuk sini. Kalau baca-baca di ya ilmu dasar dioda kan, dioda itu sebagai selain jadi pengarah, kemudian penghambat balik juga sebagai penyaring gitu. Jadi terkurangi si arusnya itu ya, 0,7 volt kalau nggak salah ya. Para guru, para master jangan protes ya. Itu yang saya tahu sih, 0,7 volt terkurangi. Artinya kalau misalnya arus dari si ini ya meneruskan ke sini, berarti ya ke MPSA 13-nya itu sekian, maka akan terkurangi 0,7 volt oleh sini. Apalagi kalau misalnya dari sini ke sini, dari sini itu saya belum ukur ya tadi itu, lupa.
Itu kalau misalnya dari sini kurang dari 1 volt, udah tergerus banyak ya oleh si ini 0,7 volt, hampir 1 volt ini kemakan. Saya pakainya berapa coba? Rahasia. Boleh lah sahabat coba pakai. Nah, sama dengan yang sini ya. Kalau di Supi Pro itu sahabat, mungkin sahabat yang lain pernah buat ini pakai 5819 ya. Nah, 5819 pasang. Boleh dari sini ke sini 5819. Kalau nggak ada pakai 14001 boleh ya. 007 boleh lah. Ini saya lupa ini pakai berapa, ini kehapus ini teh. Pokoknya ini mah pokoknya 1 ampere lah ya. 007 boleh, 004 boleh, 001 boleh, atau 5819 boleh lah, terserah. Prinsipnya saya ngarah ke sana, intinya gitu, supaya nggak ada balik, nggak ada istilahnya apa kalau istilah elektro, feedback atau apalah. Karena pernah saya coba itu, saya istilahnya saya ingin reliability gitu ya, ingin kehandalan, ketahanan, itu saya coba pentang seharian, nggak seharian lah, berapa jam gitu, sambil membuktikan baterai boros apa enggak. Nah, kalau di Supi Pro pakai PCO itu nggak boros ya, nggak bikin boros sahabat, awet ya. Bener kata sahabat saya, pernah ada yang komen itu kalau di Pipolones itu pakai PCO itu jadi boros ya, jadi super boros, malah super, saya bilang super boros. Dalilnya nggak tahu, pokoknya lah jadi boros gitu ya. Tapi saya kira sih, maaf ya, saya kira mungkin karena kalau sini kan putus, ketika mendeteksi objek itu putus gitu ya. Tapi kalau jadi putus-putus gitu, jadi ngeng sekali. Ketika si objek didekatkan pun lama itu kan nanti akan hilang sendiri nadanya. Kalau sini mah ya habis, pokoknya sini terkuras habis mungkin ya, baru nanti ada lagi gitu. Kalau itu kan kalau si Pipolones kan pasif ya, jadi ketika objek didekatkan itu ya teriak terus gitu, nggak mundur. Nah itu mungkin. Terus juga ketika PCO-nya dipasang otomatis, jadi si ini teh, kalau ini kan ada nada apa, si Supi Pro ada nada dasarnya ya, bukan nada dasar, pokoknya ada suara jangkriknya gitu, memang itu khasnya gitu, ada cit gitu. Nah kalau dipasang PCO itu malah jadi lucu, jadi ngeng gitu ya. Kalau si Pipolones kan itu bisa hening atau bahkan ketukannya lambat gitu ya, tek gitu kalau pakai PCO bawaannya. Tapi ketika PCO-nya diganti, misalnya dicabut dari NE55 nya, itu kan berarti langsung pakai 46 ya, otomatis si tuning itu akan sedikit di open ya. Berarti kan kalau di normal itu kan jadi suaranya nadanya nyambung terus ya, otomatis ya mungkin itu yang jadi boros. Kalau si Supi Pro mah enggak, irit gitu ya. Saya coba lebih dari, sahabat saya bilang lebih dari 4 jam ya lah, idem lah ya. Cuman nah ketika tadi saya coba itu berapa jam, akan kacau ya kalau si ini nggak ditahan pakai dioda. Itu kalau saya, mungkin ada sahabat yang itu, toh mohon beri masukan ya, inputnya dari mana PCO nya ya. Kalau saya sih nemunya dari sini, mungkin ada sahabat lain yang nemunya dari pin nomor 7 kayak gitu ya, pin nomor 7 LM358 misalnya ya, syukur-syukur. Tapi saya tadi coba-coba nggak jadi yang mana gitu ya, mohon petunjuk ya, mohon petunjuk, bagi-bagilah sedikit ya, ilmu itu bermanfaat kalau dibagi gitu. Oh channel nanti mah dijual ya, terserah hak kok ya, bukan dijual lah istilahnya, dimahar. Misalnya kan udah jelas komponennya aja susah
ya, komponennya itu susah. Untuk Supy Pro itu lebih susah karena menggunakan komponen Eropa ya. Kalau Pipolones itu banyak di kita ya, di sini kita di kita lah, pokoknya ada banyak komponen karena mungkin dengan dari tempatnya sana gitu ya, itu suppliernya sama mirip lah ya, makanya butuh 741, butuh LF berapa itu banyak. Nah kalau si Supy Pro agak-agak unik, misalnya kayak 5534 aja itu insya Allah lumayan susah. TLC 555 juga susah, silahkan cek di online juga susah itu ya. 7660 juga unik, hanya beberapa lapak yang ada. LM3588 mah banyak. Nah kalau ini sama ya, pakai berapa nih, 4093 ini banyak. Tapi kalau ini, nah kebanyakan itu yang ini, yang 4066 nya itu kebanyakan mah yang serinya itu CD. Kalau di Supy Pro itu nggak work ya, maaf nggak work. Kalau channel saya mau work, alhamdulillah, syukur, berarti punya Anda mah bagus CD-nya. Tapi kalau untuk yang lain itu enggak, kalau saya, bukan yang lain, saya itu enggak work ya untuk yang CD tuh ya. Mungkin yang bisa saya bagi, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini ayam aja udah kongkorongok ya, memang ini udah pagi. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu dulu, video saya panjang tapi tidak ada isinya ya, hanya berbagi lah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.